استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام ثم الأرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وآبائنا وأمتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم الأرواح جميع إخواننا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المؤلف وأهل سندنا إليه أن الله الكريم يتغشانا ويتغشى برحمة المغفرة وعلى كل نية صالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-aqwanu min haitsu zatiha adamun mahdun wa innama hiya thabitatun bi isbatihi. Ay innama hasala laha wasfu subuti wa tahaqquqi bi isbatillahi laha ay zuhuruhu fiha fasubutu laha amrun arabiyyun wala sabita haqiqatan illahu walidha qala wa mamhuwatun bi ahadiyati zatihi. Pada malam hari ini rencana insyaallah kita akan kedatangan tamu dari Hadramaut, Habib Ahmad bin Husain Al-Aidid, pimpinan pondok pesantren di Syihir. Nah, Syihir itu salah satu kota lah di Hadramaut. Guru daripada Habib Salam salah satunya, kemudian juga guru kita Pak Dayat pemulaan di Syihir juga sebelum ke Darul Mustafa. Ya, mudah-mudahan kita dapat berkah daripada beliau. Dan kemudian beliau sudah berapa hari, mulai mungkin hari Rabu tadi kalau datang sudah. Jadi alhamdulillah malam ini programnya sedang ke tempat kita. Padahal mulai sore tadi ada acara, maghrib ada acara aja, jadi isanya ke sini. Ya paling-paling ya mohon kita jangan terlalu disalami benar karena kasihan sidin kauyuhan ya Allah. Cukup dengan memandang aja insyaallah dapat aja berkahnya. Lillahi rijalun man nadhara ilaihim nadhratan sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abadan. Cukup dengan memandang pandangan mahabbah. Kemudian insyaallah karena pagi Sabtu, jadi esok Jumat pagi Sabtu sidin akan menghadiri haul di Wasah. Haul Habib Zainuddin Segap, kawan kita juga, salah satu guru pertama di Minhajul Abidin, dan terdahulu meninggal. Kemudian sorenya insyaallah sore Sabtu tengah hari lah itu akan bersama-sama karena membuka majelis taklim As-Safa milik Habib Salam. Jadi ini mau ulang pengumuman sore Sabtu pengajian di Masjid Ar-Raudhah kita liburakan. Berataan bersama-sama, mudah-mudahan kawa kita bergabung di rantauan. Jadi masuk ke dalam itu sesudah, kalau dari sini sesudah Masjid Al-Abrar itu kada jauh karena ada simpangan ke kiri. Dan kalau nang datang dari Barabai ya belok ke kanan, masuk sekitar beberapa ratus meter, kurang lebih setengah pal mungkin kada sampai kalau lah. Karena ada di situ majelis taklim. Jadi peresmian majelis taklim As-Safa akan dipimpin oleh Habib Abdussalam Al-Kaf. Jadi insyaallah kita sama-sama kena empat menghadiri, ulun rencana hadir, kemudian mudah-mudahan guru Seraji hadir, rencana guru Zuhdi jaga hendak hadir juga. Mudah-mudahan kena beberapa guru-guru yang lain. Jadi paling kada kita sama-sama lah mendukung ini daripada zuriat Rasulullah, yaitu muka majelis, mudahan kita dapat berkat gitu barataan.
Nah, jadi kita gembira di daerah kita semakin banyak majelis-majelis taklim. Insya Allah majelis taklimnya bukan sekadar majelis taklim, tetapi dapat izin, dapat perintah daripada gurunya, daripada syekh murabbi mursyidnya. Bahkan nang mengarani as-safa itu Habib Umar bin Hafiz. Cuma Sidin sendiri kada kawa datang. Jadi ini ya perwakilan Sidin lah nang datang. Dan alhamdulillah salah satunya nih majelis kita Sidin memilih hendak datang ke sini. Jadi alhamdulillah ya, jadi ini Sidin nang menantuakan kena insyaallah nang didatangi majelis kita. Lalu dijadwalkan malam hari ini. Mudah-mudahan kada ada halangan Sidin. Nah, jadi sebenarnya ulunnya sekadar mahadang-hadang aja dulu kita lah, mahadang-hadang membaca sealang-alang ya dibaca belarut aja lah dulunya Sidin datang karena kita serahkan majelis kita lawan Sidin. Apa tadi yang kita baca tadi? Nah, al-aqwan min haitsu dzatiha, boleh aja zatuha bisa juga adamun mahdun. Memandang daripada zatnya itu adamun mahdun, tiada ada sama sekali. Kada ada beisian zat seorang. Kadada beisian zat seorang. Karena nang beisian zat seorang itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Al-aqwan min haitsu zatiha adamun mahdun. Kadada beisian zat seorang. Wa innama hiya sabitatun, hanya saja dia al-aqwan. Al-aqwan itu dululah apa aja selain Allah. Jadi al-aqwan itu apa aja selain Allah. Jama daripada al-kaun. Al-kaun jamanya al-aqwan. Sama aja lawan al-makhluqat, sama aja lawan al-alam, sama aja lawan alamin, sama aja lawan apa lagi al-muhdasat. Itu istilah-istilah benar aja. Walhasil tadi nama untuk apapun selain Allah. Istilahnya macam-macam, tergantung memandangnya dari sisi apa. Karena berataan diciptakan Allah, lalu dengarane al-makhluqat. Karena ada bapa mulaan asalnya kadada, lalu dengarane al-muhdasat, artinya baharu. Ada makhlukat karena diciptakan. Adapun dengarani akwan itu karena berasal daripada khitab Allah Ta'ala kun. Nah, jadi lalu fayakun. Nah, lalu dari kata-kata ini lalu disebut al-kaun. Nah, karena banyak lalu disebut al-akwan. Sama aja sebenarnya, jadi iya makhlukat, iya akwan, kadang-kadang disebut mukawwanat, sama aja juga tuh daripada kata-kata kaun tadi juga. Pertama, itu dulu perlu kita pahami supaya kita jangan bingung. Istilah-istilah berbeda-beda, bandanya itu-itu juga. Jadi kesimpulannya aja tadi, apapun selain Allah. Nah, ini sabitatun, tetap. Itu kalau biasa diterjemahkan aja lah artinya tetap. Biisbatihi, dengan ditetapkan oleh Allah. Jadi hi-nya itu kembali kepada Allah. Sabitatun, tetap, biisbatihi, karena ditetapkan oleh Allah. Nah, kata-kata tetap itu bahasa Melayu adalah sabit, artinya tetap. Bahasa waya ini adalah bahasa modern lah. Itu ada manfi lawan musbat, biasa mendengar istilah itulah kalimah manfi itu bila adalah bila musbat itu nang kada ada la-nya. Itu biasa disebut kalimat positif dan negatif. Jadi bila ada la itu disebut kalimat negatif. Bila kada ada la, bila kada ada la disebut positif, musbat. Jadi bisa juga arti sabit itu positif. Ada, ini biasalah di dalam ilmu kalam atau ilmu filsafat, ada ulama membedakan antara subut dengan wujud. Ada yang membedakan, ada yang kada membedakan. Kayak itu aja tuh dulu. Jadi ada yang membedakan iya subut, iya wujud.
iya wujud, iya subut. Namun sudah kada membedakan, berarti selesai aja sudah permasalahannya. Arti sabitatun maujudatun. Ya kalau lah karena iya subut, iya wujud. Jadi arti sabitatun bi isbatihi artinya apa? Maujudatun bi ijadihi. Ada karena diadakan Allah. Selesai aja sudah, kada perlu bingung kita kayak gitu. Dan inilah nang nyaman tadi tuh. Jadi apa arti sabitatun bi isbatihi? Al aqwan sabitatun bi isbatihi artinya al aqwanu maujudatun bi ijadihi. Selesai. Alam semesta ini ada karena diadakan oleh Allah. Jadi arti sabitah maujudah. Tetapi kalau kita hendak bertambah ilmu, nah kalau hendak bertambah ilmu itu kita mendalami lagi nang berbeda itu. Napa bedanya nang membedakan berbeda? Nah kayak itu. Nang berbeda itu diantaranya pahamannya kayaknya bahwa subut itu lebih luas daripada sekadar wujud. Jadi setiap wujud pasti subut, tetapi setiap subut belum tentu wujud. Itu menandak dibedakan gitu. Coba ada orang kawin, misalnya lah ada orang kawin bibinian balake. Napa habar imbah sudah balake? Imbahnya ilake ianan. Artinya balake betianan. Kada men, kada haid. Biasanya haid sampai tanggalnya kada haid. Paksa nukar alat. Napakah ngaran alatnya dang dulu? Dang gesan di kamehe mas itu napa alatnya ada? Hah? Napa bet ngarannya bet? Itu nang mengetahui betianan. Nah kadang ya kalau lah nah itu tah. Walhasil imbah dipariksa sekalinya garisnya 2 tuh Pak. Artinya apa bila garisnya 2? Positif. Nah, ya ini tadi kata-kata positif tadi tah. Positif. Musbat artinya sudah ya Allah, musbat ya Allah. Positif sudah aja. Positif. Anaknya ada belum? Belum maujud, tetapi cagar maujud. Positif sudah. Kan jadi positif lebih luas daripada sekedar maujud. Belum maujud sudah positif. Karena kita ini kan sebelum ada ngarannya mungkin tuh bisa ada, bisa kada ada, itu masih 50-50. Itu belum positif kada, negatif kada, itu baina-baina ngaranna gitu. Nah, tetapi ketika sudah di dalam ilmu Allah ini akan ada, itu positif ngarannya sudah walau belum ada. Kan sudah ada kalau nang ditakdirkan Allah misalnya ulun beisian cucu berapa kayak itu tah. Nang maujud saya kong cuma nang positif di dalam ilmu Allah bisa lebih. Memang saya kong ngajak anak pertama bisa aja beranak pulang, anak kedua belum lagi, anak kelima bisa aja bisa salawe tulisannya kena. Nang positifnya tah. Nang maujudnya Bang, satu hanya kayaknya mungkin beberapa tahun ke depan bertambah pulang 2, 3. Itu beda wujud lawan subut. Nah, sekedar tahu nabi. Kan bertambah ziyadatul ilm kalau ngarannya tah ketika kita nangen bertambah lah kayak itu sakalinya tuh antara subut lawan wujud. Itu amun nang membedakan dan ini lebih baik karena bila kita mempelajari sama aja ya berarti kada bertambah ilmu. Atau tambahannya cuma tahu bahwa ini lawan ini sama, tetapi ketika berbeda maka tambahan ilmunya akan lebih banyak. Nah kayak gitu. Contoh tadi antara al-kaun lawan al-makhluk sama, ya selesai aja sudah. Tetapi ketika sama tetapi ada perbedaannya karena memandang dari sisi yang berbeda, ini karena diciptakan lalu dinarani makhluk, ini karena hasil dari khitab kun lalu menjadi kaun, kan bertambah ilmu. Dari perbedaan bagus kata itu ini kisah ilmu untuk jadi bagus kita mengetahui kenapa maka sama tetapi ada perbedaan dari sisi atau kenapa sama aja maka istilahnya belain. Nah kayak itu mesti ada perbedaan antara Ar-Rahman lawan Ar-Rahim sama aja yaitu dari kata-kata rahmat. Cuman apa maka dibedakan? Biasanya ada perbedaan. Diartikan sama aja pengasih penyayang kurang lebih aja artinya. Ya selesai permasalahan. Boleh aja juga itu kada hendak cariwet ngerennya. Cuma kita hendak lebih mendalam apa bedanya dari jumlah kata-katanya aja Ar-Rahman lawan Ar-Rahim tak banyak Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Berarti nang diliputinya jauh lebih banyak. Rahman itu lebih luas. Barataan dapat, adapun rahim mungkin sebahagian aja. Bisa kayak gitu, nang berimannya aja. Jadi kalau secara sederhana, tadi itulah bagian pertamanya kan 2 nih. Al-aqwan sabitatun bi isbatih
mamhuwatun bi ahadiyati dzati. Seluruh makhluk ini ada, kita artikan aja dulu lah, makna nang nyaman aja tadi, subut, tetap, positif, biisbatih, karena ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah adanya. Ditetapkan itu diketahui, dikehendaki, ya Allah lah, ditakdirkan, ya Allah lah, di situ masuknya namanya ke sifat, sifat ilmu, di situ sifat iradat, dan di situ kena ta'alluq qudrat, kayak itu tuh diisbatih dengan ditetapkan oleh Allah, atau tadi kita artikan maujudatun biijadih, ada itu karena diadakan oleh Allah. Kadada satupun nang ada di alam semesta ini atau sabujurnya termasuk nang akan ada. Ya kalau lah nang ada saat ini ataupun nang akan ada, bahkan nang pernah ada. Itu termasuk subut juga kalau adalah artinya pernah ada, sudah tah. Artinya pernah juga merasa akan wujud tuh, walaupun sekarang sudah hilang. Nang tinggal kisahnya benar aja, bahari di sini ada anu, bahari si anu pernah ada, dan seterusnya. Itu barataan masuk ke dalam subut. Nah itu barataan karena ditetapkan Allah, karena diadakan Allah. Dan sementara dirinya sendiri kadada beisian wujud seorang, kadada beisian wujud seorang. Tetapi nampak jadinya karena dinampakkan oleh Allah. Nah, kalau kita berpandang secara sederhana aja dulu telah, kalau kita boleh kayak kita belajar sifat 20 tak. Maksudnya sederhananya itu jangan sampai kayaknya kita lupa hubungan antara nang subut ini jadi ada itu karena isbat, karena ditetapkan oleh Allah. Jangan lupa lawan Allahnya, kayak kita belajar wujud juga dah. Nah, jadi ketika kita tahu bahwasanya makhluk ini diadakan oleh Allah, nang beisian sifat ada sebenarnya cuma Allah, kita ini asalnya kadada lalu diadakan, jangan sampai melihat apa nang ada ini kada ingat lawan nang maadakan. Kayak itu aturannya tah. Lalu banyakilah ingat lawan Allah. Itu atau sederhananya kita kalau kita belajar sifat 20 masih kita wujudnya makhluk dalil wujudnya Allah. Itu sederhananya aja tuh. Wujudnya makhluk ini bukti adanya Allah. Jangan sampai melihat wujudnya makhluk lupa kita lawan Allah. Nah kayak itu aja. Bilanya nang sampai nang kayak aja nah luar biasa, atau manfaatnya luar biasa. Ingat napa? Ingat Allah. Encangangin apa? Ingat Allah. Mendengar napa? Ingat Allah. Ini namang tukang ulah berataan Allah nang menetapkan itu biisbati Allah. Sampai di sini aja tuh sudah luar biasa, kita hampir-hampir kayak itu, hampir-hampir kada kawa lupa lagi lawan Allah. Karena napa aja mengatakan kan arti menunjukkan dalil, dalla ya dulu itu menunjuk. Bila orang menunjuk sesuatu, nah ulun gitu nah ulun menunjuk ke situ. Tak tunjuk kipas angin bang dah. Nah jolon kayak itu. Itu nang pian cangangi kipas anginnya, tunjuk ulun kah nang dicangangi kayak itu. Mesti nang kamana arah menunjuk. Amun mencangangi tunjuknya tak salah tuh, karena maksud ulun bukan hendak melihatkan talunjuk, ulun hendak menyuruh pian cangangi itu nah salah ulun tunjuk. Kayak itu dalil seluruh alam semesta, dalil wujudnya Allah, wujudnya makhluk menunjuk kepada wujudnya Allah. Karena dengan segala macam sifatnya, jadi di situ dalil bahwa Allah Ta'ala bersifat wujud, dalil bahwa Allah hidup, dalil bahwa Allah bersifat ilmu, bersifat iradat, bersifat kudrat, dan bersifat kidam, dan seterusnya. Jadi ya hasilnya tuh ya, mesti banyak ingat aturannya. Kan jadi paling kada tahu ilmunya, dan lo ini kayaknya dicoba dipakai kayak tetap dicoba dipakai. Alhamdulillah. Separuh aja kita hanyarnya lah, ini mukaddimah bener aja tadi. Belum lagi nang sambungannya wa mamhuwatun bi ahadiyati dzati. Wallahu alam situ aja. Bentar Bapak.
الكريم. نعم ها جميل ها ما شاء الله تفضل تفضل شيخ ربيع تعال واصل القراءة خلاص قرأنا شوية ما شاء الله كم قال لا ما شاء الله ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجعله مظهرا لرحمته سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus manusia pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mazhar, nampak daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, rahmah li ahli al-ard, rahmah li ahli as-sama', rahmah lil malaikah, rahmah lil jinn, rahmah lil bashar, بل رحمة للجمادات وللأشجار ولجميع الموجودات. وجمع هذا المعنى قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat turunnya rahmat. Rahmat bagi sekalian alam, rahmat bagi penduduk langit, rahmat bagi penduduk bumi, rahmat bagi para malaikat, rahmat bagi seluruh tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup dan benda-benda mati. Yang itu difirmankan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah kami utus engkau wahai Rasulullah kecuali menjadi rahmat untuk sekalian alam. Nasallallahu an yudkhilna fi da'irat hadhihi ar-rahmah insyaallah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimasukkan di dalam lingkaran rahmat tersebut. فإن الله لا يزال يدخل أقوام في دائرة هذه الرحمة في كل زمان، في كل قرن، في كل عصر، في كل ساعة، في كل يوم، في كل ليلة، يدخل أقوام في هذه الدائرة، دائرة الرحمة. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memasukkan beberapa kaum ke dalam lingkaran rahmatnya di dalam setiap masa, di dalam setiap zaman, di dalam setiap siang, di dalam setiap malam. فالحمد لله اجتماعكم هذا في هذا الدرس وهذه القراءة مظهر من مظاهر هذه الرحمة. Maka alhamdulillah berkumpulnya kita di dalam majlis ini, di dalam majlis ilmu ini adalah salah satu bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. فاشكروا الله على هذه النعمة واثبتوا عليها. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini dan kita berusaha menjaga nikmat ini. لأن النعم تحفظ بالشكر. Karena nikmat itu bisa dijaga dengan syukur. ويزيدك الله من النعم بالشكر. Dan Allah Subhanahu wa taala akan terus menambah nikmatnya kepada kita dengan syukur. قال سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله حجة الإسلام محمد بن حامد الغزالي يقول إن المسلم يحتاج إلى الرحمة لأمرين، يحتاج إلى الشكر لأمرين. Al-Imam Al-Ghazali, Imam Muhammad bin Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan hanya saja kita memerlukan kepada syukur itu karena dua perkara. Al-amr al-awwal لكي يحافظ على النعم التي تفضل بها الله عليك. الشكر يحافظ على النعم الموجودة.
Perkara yang pertama itu dikarenakan nikmat tersebut untuk menjaga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi dengan syukur itu menjaga nikmat-nikmat yang sudah ada. والأمر الثاني ليزيدك الله من نعمه. Adapun perkara yang kedua, kita bersyukur untuk mendapat tambahan daripada nikmat-nikmat tersebut. لأن نعم الله ليس لها نهاية. Karena sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya. فلا يزال يفتح أبواب النعم على عباده. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu nikmatnya atas hamba-hambanya. وكلما شكرت الله فتح لك باب نعمة أخرى. Ketika kita setiap kali membuka pintu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terus akan dibukakan Allah pintu nikmatnya. بل شكرك لله ونعمة من الله. Bahkan kita bersyukur atas nikmat itu adalah salah satu nikmat daripada Allah. قال العلماء شكرك يحتاج إلى شكر. Para ulama mengatakan kita bersyukur atas satu nikmat itu memerlukan kepada syukur yang lain. والشكر الثاني يحتاج إلى شكر على الشكر الأول. Syukur yang kedua itu pun memerlukan lagi kepada syukur yang lain. فتعلم بعد ذلك أيها المسلم والمسلمة أنك تسبح في بحور من النعم تحتاج إلى شكر في حياتك كلها. Maka dengan itu kita ketahui, wahai kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya kita berada di dalam nikmat, lautan nikmat yang terus-menerus kita habiskan mensyukurinya di dalam kehidupan kita. لهذا قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an yang artinya, dan sangat sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. جعلنا الله وإياكم من هذا القليل. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di dalam golongan yang sedikit ini. هذا القليل الذي جعل حياته مصروفة لأجل الملك الجليل سبحانه وتعالى. Ini golongan yang termasuk sedikit, ini adalah orang-orang yang menjadikan hidupnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. فلم تتحرك جارحة من جوارحهم أي عضو من أعضاء أجسادهم إلا في عبادة الله. Maka tidak bergeraklah anggota-anggota tubuh mereka kecuali untuk beribadah kepada Allah. ولم تمر عليهم لحظة من لحظات حياتهم إلا هم في طاعة لله. Dan tidak berlalu satu lahzah, satu saat daripada umurnya kecuali digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خير الناس من طال عمره وحسن عمله. Oleh karena itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. وأنتم ما شاء الله تقرؤون في هذا المجلس عند الشيخ رضوان حفظه الله وطول الله في عمره ومتع الله بحياته في هذه المجلس المبارك في كتاب الحكم العطائية. Dan kita semua di sini duduk bersama mendengarkan pengajian Syekh Muhammad Ridwan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dan kita mendapatkan manfaat kenikmatan dari umur beliau. Kita membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. والحكم العطائية هذه خرجت من قلب شاكر. Kitab Hikam atau hikam-hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah ini keluar dari hati orang yang bersyukur. وهي فتح من الله. Dan ini adalah bukaan pintu rahmat daripada Allah. حتى قال بعض أهل الذوق وأهل المعرفة لو كان يجوز القراءة بشيء غير القرآن في الصلاة لكان يجوز القراءة بالحكم العطائية. Sampai-sampai sehingga dikatakan oleh orang ahli ma'rifah, seandainya boleh kita di dalam di dalam salat membaca selain daripada Al-Qur'an, niscaya kita boleh membaca hikam. لما جمع فيها وما صدر فيها من أنوار حضرة الله من هذا الرجل الصادق مع الله والمخبت لله والولي. Karena yang keluar dari mulut-mulut beliau itu timbul dari hati yang memiliki pemberian cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. وهي تعلمنا حسن المعاملة مع الله. Dan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bagusnya bergaul dengan Allah. كتاب الحكم نتعلم منه كيف نعبد الله حقيقة.
Kitab Hikam ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. لأن هذا علم يتعلمه المسلم بل واجب عليه يتعلمه. Karena ini adalah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh orang Islam. علم التزكية. Yaitu ilmu tazkiyah, ilmu membersihkan hati. وقال العلماء أن العلوم الواجبة ثلاثة. Para ulama mengatakan ilmu yang wajib dituntut itu ada 3. علم الإيمان علم معرفة الله. Ilmu iman, ilmu tentang mengenal Allah. علم الفقه علم الحلال والحرام علم المعاملات علم العبادات علم الفقه ما يسمى. Ilmu fikih, ilmu tentang halal dan haram, tentang ibadah, tentang muamalah. وعلم التزكية. Dan yang ketiga ilmu tazkiyah. كيف يكون واجب؟ Bagaimana itu menjadi wajib? لأن واجب على المسلم والمسلمة يتخلص من أمراض القلوب وآفات القلوب. Karena kewajiban bagi muslimin laki-laki dan perempuan agar membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. هذا علم التصوف أو علم التزكية علم يعنى بتزكية النفس، يهتم بتزكية النفس. Ini ilmu tazkiyah atau ilmu tasawuf, ilmu yang dimana dipentingkan di dalam ilmu ini bagaimana cara membersihkan kita, membersihkan hati kita daripada sifat-sifat tercela. كما أكرمكم الله بالقراءة والحضور وتخيم عليكم ما شاء الله السكينة والرحمة، كيف نخرج إن شاء الله بالعمل بهذه العلوم. Sebagaimana kita hadir di sini, duduk bersama di sini, dan kita rasakan ketenangan yang turun di majelis ini, mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini dengan kita diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. وإذا حضرت هذا المجلس وتسمع المسائل وتسمع الأحكام وتسمع العبر وتسمع المواعظ وتسمع العلوم وتسمع الفوائد، ينوي الإنسان نية وهو في المجلس أن يعمل بهذا العلم. Dan setiap kali kita hadir seperti majelis ini, kita mendengar satu ilmu, mendengar satu masalah hukum agama, mendengar manfaat, mendengar ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, kita niatkan untuk kita mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. لأنه إذا نوى كما جاء في بعض الآثار من نوى نية صالحة فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق. Karena telah datang di dalam asar, siapa yang meniatkan satu niat yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya 70 dari pintu taufik. وقالوا إن العلم يهتف بالعمل. العلم ينادي على العمل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. يعني العلم إذا لم تعمل به يذهب العلم، يذهب نور العلم وبركة العلم إذا لم تعمل بهذا العلم. Para ulama menyebutkan ilmu itu terus memanggil untuk diamalkan, terus menerus memanggil kita untuk diamalkan. Apabila kita jawab panggilannya, maka ilmu tersebut akan melekat di dalam diri kita. Apabila kita abaikan, maka ilmu terus akan pergi. ومن أعطاه الله العلم والعمل مع الإخلاص والمشي في طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والثبات في ذلك يكون ولي من أولياء الله. Barang siapa yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut dengan ikhlas dan berjalan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh ulama-ulama pendahulu kita, maka ia akan menjadi wali kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadhihi al-majalis la tukharrij ulama faqat, ulama wa awliya insyaallah. Insyaallah majelis ini tidak mengeluarkan ulama saja, tetapi ulama dan bertitel wali Allah. العالم الذي يعمل بعلمه يعطيه الله حال العلم، ليس علم فقط، يعطيه الله حال العلم، ذوق العلم، فتظهر عليه آثار هذا العلم من الخشية ومن القيام الليل ومن الأعمال ومن المجاهدة ومن الصبر، ويتحقق بمقامات اليقين. Orang alim yang mengamalkan ilmunya itu akan diberikan bukan saja ilmu tetapi hal daripada ilmu, yang mana hal daripada ilmu itu membuahkan seperti rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membuahkan bangun malam, membuahkan mujahadah di dalam ibadah, dan membuahkan segala kebaikan. والأمر ليس مستحيل وليس صعب، إنما يحتاج منا إلى إرادة صادقة وصدق في الوجهة إلى الله. Adapun mengamalkan dengan seperti yang tersebut itu bukan sulit dan bukan susah, tetapi hanya perlu daripada kita keinginan dan kesungguhan yang kuat. كثير في القرآن ذكر الله كلمة الجهاد والمجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يذكر الله سبحانه وتعالى كلمة المجاهدة.
Banyak di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang jihad, mujahadah, kesungguhan, seperti di dalam firman-Nya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subalana, yang artinya orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan menunjukkan jalan petunjuk kepadanya. وهذا مجاهدة النفس. Dan ini yang dimaksud dengan jihad atau mujahadah, yaitu kita bersungguh-sungguh melawan nafsu. أعظم الأعمال الصالحة مجاهدة النفس ومكابدتها ومصابرتها. Di antara amal ibadah yang besar yaitu adalah kita melawan nafsu, menahannya dan mengekangnya. لأن النفس لما تكون في نفس الأمارة تحب أشياء لا يحبها الله. هي النفس الأمارة تحب أمور الله لا يحبها، فأنت تجاهد نفسك على ترك هذه الأمور التي لا يحبها الله، تحتاج إلى مجاهدة. Karena di awal-awal nafsu ammarah, yaitu di saat nafsu tersebut selalu mengerjakan sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di awal-awal pertama kali yaitu kita melawan nafsu ini, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. والنفس الأمارة والعياذ بالله هي التي تأمر بالشر ولا تندم على فعل الشر. Nafsul ammarah yaitu orang yang ia mengerjakan maksiat dan ia tidak menyesal atas maksiat yang ia kerjakan. يعني في نفوس في البشر هكذا تأمر بالشر، تفعل الشر، تفعل المنكر ولا تندم ولا تتأثر. yakni maksudnya di dalam diri manusia itu ada yang memiliki nafsu seperti ini, mengerjakan maksiat tetapi naudzubillah malah tidak menyesal atas maksiat yang ia kerjakan. فإذا هبت رياح العناية الإلهية على هذا العبد نفحة من نفحات الله، نظرة من نظرات الله، عناية من عنايات الله، رحمة من رحمات الله، تتحول من نفس أمارة إلى نفس لوامة. Maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong orang yang memiliki nafsu ini, maka berpindahlah orang tersebut kepada nafsul lawamah. وأنتم في هذه المجالس وهذا المجلس المبارك أحضرتكم عناية الله. Dan kalian di dalam majlis ini akan dihadiri oleh inayah, pertolongan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإن شاء الله لا يكون بيننا صاحب نفس أمارة بالسوء والعياذ بالله. Insyaallah di majlis kita ini tidak ada orang yang memiliki nafsu ammarah bisu, insyaallah. أما النفس اللوامة وإن صاحبها فعل الشر أو وقع في المخالفة أو في المعصية لكنه بسرعة يلوم ويبكي ويندم ويستغفر ويتوب ويرجع إلى الله. Adapun orang yang memiliki nafsul lawamah yaitu orang yang apabila mengerjakan dosa atau tergelincir di dalam kesalahan, ia bersegera menangis, menyesal atas perbuatan yang ia perbuat, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. والنفس اللوامة نفس شريفة ولهذا أقسم الله بها في القرآن. Dan nafsul lawamah ini termasuk nafsu yang mulia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebutnya di dalam Al-Qur'an, "Fala uqsimu bin nafsil lawamah." فإذا وصل الإنسان إلى النفس اللوامة فقد بدأ له الخير والعناية من الله. Apabila manusia sudah sampai kepada tingkatan nafsul lawamah ini, maka ini sudah terbuka awal-awal kebaikan baginya. فإذا قصر في واجب يندم ويبكي ويستغفر ويتوب. Apabila ia merasa lalai kurang di dalam kewajiban, ia menyesal, ia beristighfar dan bertaubat kepada Allah. وإذا وقع في مخالفة بادر إلى التوبة والندم والبكاء والاستغفار. Apabila ia terjatuh di dalam kemaksiatan, ia bersegera menangis, menyesal, beristighfar dan bertaubat. فلا يزال هكذا في اللوم وفي البكاء والاستغفار والتوبة والحضور مع العلماء والحضور المجالس حتى يكرمه الله بالنفس المطمئنة. Maka terus-menerus orang yang memiliki nafsul lawamah ini di dalam menangis, di dalam menyesal atas apa-apa yang telah ia kerjakan, di dalam terus-menerus berhadir di majelis ilmu, bersama para ulama, maka hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan mendapatkan nafsul mutmainnah. وصاحب النفس المطمئنة هذا قريب من الله.
Maka orang yang memiliki nafsul mutmainnah ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Allah yaj'al nufusana wa iyyakum nufus mutmainnah. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjadikan nafsu kita sebagai nafsul mutmainnah. Sahib an-nafs al-mutmainnah la yatma'in illa fi syai' yurdi Allah. Orang yang memiliki nafsul mutmainnah ini tidak tenang dirinya kecuali di dalam mengingat berzikir kepada Allah. La yarda li nafsihi bil mukhalafah wal ma'siyah. Ia tidak ridha terhadap dirinya atas satu maksiat. Bal la yarda li nafsihi tadhi' al awqat. Bahkan ia tidak rela dirinya menyia-nyiakan waktu. Bal la yarda li nafsihi an tamur awqatahu hakadha suda wal iyad billah bal yaghtanimha min ilm ila salah ila nasiha ila naf' wa intifa' wa ghayriha min a'mal al birr wal khair. Bahkan tidak rela satu saat daripada umurnya berlalu selain ia isi dari berpindah ilmu kepada ibadah, kepada majlis ta'lim, kepada amalan-amalan. وذكروا بعد ذلك يرتقي من النفس المطمئنة إلى النفس الكاملة. Dan para ulama menyebutkan setelah berada di nafsul mutmainnah, setelah itu berpindah kepada nafsul kamilah. وإلى النفس الملهمة. Dan berpindah kepada nafsul mulhamah. وإلى النفس الراضية. Berpindah kepada nafsul radiyah. وإلى النفس المرضية. Dan kepada nafsul mardiyah. وهذه 7 أوصاف للنفس. Dan ini dari nafsul ammarah sampai nafsul mardiyah 7 tingkatan nafsu. هي نفسك يعني ليست أنفس متعددة هي نفس الإنسان إنما أوصافها تتغير. Ini kesemuanya yang 7 ini adalah sifat diri kita, bukan kesemuanya ini berada di diri-diri yang lain. Ini adalah di diri kita, tetapi sifat-sifatnya yang terkadang berubah-ubah. وهذا العلم الذي تقرؤونه في هذا المجلس المبارك علم قد تهاون فيه كثير من الناس من أمة الإسلام من المسلمين. علم التزكية، علم التحلية، علم الذوق، علم التصوف، علم الإحسان قد غفل عنه كثير حتى من طلبة العلم. Ilmu yang kita baca di majelis ini, ilmu tazkiyah, ini terkadang banyak diremehkan, dilalaikan oleh kebanyakan manusia, bahkan sampai dilalaikan, diremehkan oleh para penuntut ilmu yang lain. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan pintu ini kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan hati diri kita insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa kita di dalam kita meniti tangga-tangga ainul yakin, haqqul yakin. Karena idza tazakka al-wahid minna ayuha al-ikhwan wa kharaja ila baytihi wa ila 'amalihi wa ila tijaratihi wa ila mazra'atihi wa ila wadhifatihi wa ila shughlihi wa huwa sahib tazkiyah يكون نائب عن النبي محمد لأنه مزكى. هذه نفس مزكاه نائب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena sesungguhnya orang yang bersih hatinya apabila keluar, maka keluar ia di dalam pekerjaannya, baik di kantor, di sawah, di sekolah, atau di tempat pekerjaan lainnya, maka ia keluar sebagai orang yang bersih hatinya, maka ia menjadi pengganti daripada Rasulullah SAW, karena beliau adalah orang yang dibersihkan dan disucikan hatinya. Insyaallah jami'an tantafi'un bihadzal ilm wa tukhrujun min hadhihi al-majalis wa kullu wahidin minna wa minkum yakun qurrat 'ain li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di antara kita keluar dari majelis ini yaitu dibersihkan hatinya dan keluar kita menjadi penggembira hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallahu barak fi jami'al hadirin wal hadirat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkahi orang yang hadir di sini baik kaum laki-laki atau kaum wanita. Allah yazidna wa iyyakum min fadlihi. Kita meminta kepada Allah semoga Allah tambahkan daripada karunia-Nya. Waj'alna wa iyyakum minasy-syakirin. Dan kita dijadikan dan kalian semua daripada orang-orang yang bersyukur. Wa yuhaqqiqna bima jaa fi kitab al-hikam hadhihi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membenarkan kita dengan apa yang dikandung di dalam kitab hikam ini. Wa yuthabbitna wa iyyakum 'ala al-haqq fi ma naqulu ma naf'al wa ma na'taqid. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di dalam apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat dan apa yang kita yakini. Allah yubarak fi hadhihi al-amakin wa yahfazha wa yuhrusha wa yazidna wa iyyakum subhanahu wa ta'ala min fadlihi wa nawalihi wa ihsanihi. ونسأل الله سبحانه وتعالى من خير ما سأله منه عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم احيي قلوبنا، يا حي يا قيوم احيي قلوبنا،
يا حي يا قيوم احيي قلوبنا بأنوار معرفتك وبأنوار مشاهدتك وبأنوار متابعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا صرفتنا من هذا المجمع المبارك إلا وقد غفرت ذنوبنا وأصلحت قلوبنا ونورت بصائرنا. اللهم تب علينا وعليهم توبة نصوحا، زكنا بها قلبا وجسما وروحا، واحفظنا يا رب العالمين من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم افتح علينا وعلى اخواننا هؤلاء فتوح العارفين، فقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين، ونسألك لنا ولهم حسن الخاتمة عند الموت، ويكون قبورنا رياضا من رياض الجنة، ونرد وإياهم على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسقى بك في شريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا فتاح يا عليم افتح لنا يا رب العالمين، افتح علينا وبارك في أرزاقنا وبارك في أولادنا وبارك في ذرياتنا وبارك في أسماعنا وأبصارنا بركة كاملة ظاهرة وباطنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تكرم علينا بسعادة الدارين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، والقرب في الدنيا والقرب في الآخرة، والفوز في الدنيا والفوز في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من أحوال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذر ببركات علومهم عنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.